Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 5F yang akan mempresentasikan tentang pengaruh harga dan kualitas produk kosmetik Wardah terhadap loyalitas pelanggan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Nur Safitri, MPM 8240 dan rekan saya Audrey Marcella dengan MPM 8228, Nikita Sugiarto dengan MPM 8216, Tiara Eka Putri 8250, dan Safa Salsabila MPM 7187. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Audrey Marcella. Kepada Audrey, kami persilakan. Di Indonesia, menggunakan kosmetik sudah menjadi salah satu hal yang biasa dilakukan oleh para wanita sebelum memulai aktivitas. Kosmetik merupakan kebutuhan dengan prioritas yang bertingkat, mulai sebagai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Bertambahnya daya beli masyarakat serta meningkatnya daya beli per individu dapat mendorong tingkat penggunaan kosmetik dari level pelengkap menjadi level yang lebih diprioritaskan. Zaman sekarang, wanita berlomba-lomba untuk terlihat cantik agar dilihat menarik oleh orang-orang. Kepuasan pelanggan menurut Zeimal dan Bittner dalam Tangguh, definisi kepuasan adalah tanggapan konsumen pada suatu produk atau jasa, apakah telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Kepuasan sebagai penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa atau produk itu sendiri yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh harga produk terhadap loyalitas pelanggan pada kosmetik Wardah? Kedua, bagaimana pengaruh harga dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada kosmetik Wardah? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh harga dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada kosmetik Wardah? Tujuan penelitian. Pertama, untuk menganalisis pengaruh harga produk terhadap loyalitas pelanggan pada kosmetik Wardah. Kedua, untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada kosmetik Wardah. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh harga dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan pada kosmetik Wardah. Teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Menurut Kotler dan Armstrong 2015, harga adalah jumlah uang yang dibebankan untuk suatu produk atau layanan. Jumlah nilai yang ditukarkan pelanggan untuk memiliki atau menggunakan produk atau layanan. Menurut Kotler dan Armstrong 2015, kualitas produk adalah totalitas fitur dan karakteristik suatu produk atau layanan yang menghasilkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Menurut Priyansa 2017, mendefinisikan loyalitas pelanggan merupakan komitmen jangka panjang pelanggan yang diimplementasikan dalam bentuk perilaku dan sikap loyal terhadap perusahaan dan produknya. Di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama, Daniel Inyoman Renata Kardia Iwayan Santika Ninyoman Ristrespati 2019 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi Terhadap Loyalitas Pelanggan. Dari hasil penelitian bahwa kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada kartu prabayar Smartfren di Kota Denpasar. Penelitian yang kedua oleh Retno Ayu Dewi Novitawati, Arif Mahmud, dan Totok Sansongko
tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Sanggar Warung Kopi Aceh di Kota Malang. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan harga memberikan pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan sebagai pembeli. Yang ketiga, Rizka Asnawi Nyoni dan teman-teman 2019 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Kosmetik Wardah di Transmart Bahu Manado. Kualitas produk Wardah sudah baik sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk Wardah. Yang keempat, oleh Joster Togatoro dan teman-teman 2018, pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening pada toko A dan A Kopier Pematang Siantar. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas pelayanan, harga, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan sudah baik. Kedua, terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir oleh Cindy Pasalita Widyatiama dan Sri Puji Lestari tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen dengan Kepuasan Konsumen sebagai Variabel Intervening. Bahwa semakin meningkat kepuasan konsumen, maka akan semakin meningkatnya loyalitas konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nikita. Kerangka berpikir harga X1, 1 keterjangkauan harga, 2 kesesuaian harga dengan kualitas produk, 3 daya saing harga. Kualitas produk X2, 1 kesesuaian dengan spesifikasi, 2 daya tahan, 3 kualitas yang dipersepsikan, 4 desain produk. Loyalitas pelanggan Y, 1 citra, 2 kenyamanan dan kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa, 3 kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Hipotesis penelitian. 1. Terdapat hubungan positif antara harga dengan loyalitas pelanggan. 2. Terdapat hubungan positif antara kualitas produk dengan loyalitas pelanggan. 3. Terdapat hubungan positif antara harga dan kualitas produk secara bersama-sama dengan loyalitas pelanggan. Metode penelitian. Desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menguraikan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Teknik penelitian yang digunakan adalah statistik kuantitatif. Yang kedua, waktu dan lokasi. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Lokasi penelitian adalah di Jalan Wilayah Universitas Pakuan Kota Bogor melalui sistem daring. Yang ketiga, jenis data yang diteliti adalah jenis data kuantitatif yang merupakan data primer dan data eksternal yang merupakan data sekunder. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Penetapan skor yang diberikan pada tiap-tiap butir instrumen. Dalam penelitian ini, responden diminta untuk mengisi setiap butir-butir pertanyaan dengan memilih salah satu dari 4 pilihan yang tersedia. Penyekoran dan pengukuran pada alternatif jawaban menggunakan skala Likert yang memiliki 4 alternatif jawaban. Dan yang terakhir ada metode analisis data. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden menggunakan metode analisis deskriptif, metode tabulasi distribusi frekuensi, dan statistik deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan. Karakteristik responden. Pertama, rincian penyebaran kuesioner.
Responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswi semester 5 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Pakuan yang usia 19-21 tahun di Kota Bogor. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara online menggunakan Google Form. Adapun rekapitulasi datanya sebagai berikut. Di sini, di tabel ini ada klasifikasi, jumlah disebar, jumlah diterima, respon rate. Yang pertama, kuesioner yang disebar secara online. Jumlah disebarnya ada 35, yang diterimanya ada 32, respon rate-nya ada 100%. Jadi total kuesioner yang didapat yaitu jumlah disebar ada 35, jumlah diterima ada 32, respon rate-nya 100%. Yang kedua, karakteristik responden berdasarkan usia. Yang pertama, 15-19 tahun ada jumlahnya 25, presentasinya ada 78%. Yang kedua, 20 tahun sampai 25, jumlahnya ada 7 orang, presentasinya 22%. Jadi totalnya ada 32 dan presentasinya 100%. Pada tabel 6.2 di atas dapat dilihat bahwa seluruh responden berusia di atas 15 tahun sesuai dengan syarat responden. Dari data di atas dapat dilihat bahwa responden dengan usia 15-19 tahun sebanyak 25 dan responden dengan usia 20-25 tahun sebanyak 7. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah berusia 15-25 tahun. Yang ketiga, karakteristik berdasarkan kelas. Yang pertama, kelas 5A sampai B, jumlahnya 1, presentasinya 3%. Yang kedua, kelas 5C sampai D, jumlahnya 5, presentasi 16%. Yang ketiga, kelas 5E sampai F, jumlahnya 25, presentasinya 78%. Yang keempat, kelas 5G sampai H, jumlahnya 1, presentasinya 1%. Dan yang terakhir, kelas 5I sampai K, jumlahnya 0, presentasinya 0. Jadi total keseluruhannya ada 32 dan presentasinya 100%. Berdasarkan tabel 6.3 di atas, dapat dilihat bahwa semester 5 kelas E sampai F mendominasi jumlah responden, yaitu sebanyak 25. Sedangkan untuk responden kelas A sampai B sebanyak 1, kelas C sampai D sebanyak 5, kelas G sampai H sebanyak 1 responden. Sekian akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Tiara. Selanjutnya ada karakteristik responden berdasarkan pendapatan. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan yang paling mendominasi adalah kurang dari 1 juta. Sedangkan kelas 1 juta sampai 2 juta sebanyak 8 responden. Kelas 2 juta sampai 3 juta sebanyak 4 responden. Dan lebih dari 3 juta sebanyak 1 responden. Hasil penelitian dan pembahasan. Data analisis penelitian. Data analisis penelitian harga X1. Berdasarkan penelitian kepada 32 responden, dapat diketahui bahwa 1 orang menyatakan kurang setuju dengan presentasi 3,1%, 21 orang menyatakan setuju dengan presentasi 65,6%, 10 orang menyatakan sangat setuju dengan presentasi 31,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga kosmetik Wardah sudah termasuk sesuai kualitasnya. Untuk X12, berdasarkan penelitian kepada 32 responden, dapat diketahui bahwa 1 orang menyatakan kurang setuju dengan presentasi 3,1%, 22 orang menyatakan setuju dengan presentasi 68,8%, 9 orang menyatakan sangat setuju dengan presentasi 28,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga kosmetik Wardah sudah termasuk sesuai dengan manfaatnya. Untuk X13, berdasarkan penelitian kepada 32 responden, dapat diketahui bahwa 1 orang menyatakan kurang setuju dengan presentasi 33,1%, 26 menyatakan setuju dengan presentasi 81,3%, 5 orang menyatakan sangat setuju dengan presentasi 15,6%.
sehingga dapat disimpulkan bahwa harga yang ditawarkan sudah termasuk sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya, X14. Berdasarkan penelitian kepada 32 responden, dapat diketahui bahwa satu orang menyatakan kurang setuju dengan persentase 3,1%, 23 orang menyatakan setuju dengan persentase 71,9%, 8 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 25,0%, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga yang ditawarkan Wardah sudah termasuk sesuai dengan kualitasnya dibanding brand lain. Selanjutnya, X15. Berdasarkan penelitian kepada 32 responden, dapat diketahui bahwa 6 orang menyatakan kurang setuju dengan persentase 18,8%, 21 orang menyatakan setuju dengan persentase 65,6%, 5 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 15,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga yang dijual Wardah termasuk terjangkau dari brand lain yang sejenis. Selanjutnya, X16. Berdasarkan penelitian kepada 32 responden, dapat diketahui bahwa 24 orang menyatakan setuju dengan persentase 75,0%, 8 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 25,0%, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga yang ditawarkan Wardah terjangkau. Selanjutnya, X17. Berdasarkan penelitian kepada 32 responden, dapat diketahui bahwa 25 orang menyatakan setuju dengan persentase 78,1%, 7 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 21,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga produk Wardah umumnya sudah sesuai dengan daya beli masyarakat atau konsumen. Selanjutnya, X18. Berdasarkan penelitian kepada 32 responden, dapat diketahui bahwa 2 orang menyatakan kurang setuju dengan persentase 6,3%, 23 orang menyatakan setuju dengan persentase 71,9%, 7 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 21,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga produk Wardah sudah termasuk sesuai dengan ukuran produk. Selanjutnya, data analisis untuk penelitian kualitas produk atau X2. X21. Berdasarkan penelitian kepada 32 responden, dapat diketahui bahwa 3 orang menyatakan kurang setuju dengan persentase 9,4%, 18 orang menyatakan setuju dengan persentase 56,3%, 11 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 34,4%, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk yang ditawarkan Wardah sudah termasuk sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya, X22. Berdasarkan penelitian kepada 32 responden, dapat diketahui bahwa 23 orang menyatakan setuju dengan persentase 71,9%, 9 orang menyatakan setuju dengan persentase 28,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wardah memiliki produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, X23. Berdasarkan penelitian kepada 32 responden, dapat diketahui bahwa 22 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 68,8%, 10 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 13,3%, sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi komposisi yang ada pada kemasan Wardah sangat jelas. Selanjutnya, X24. Berdasarkan penelitian kepada 32 responden, dapat diketahui bahwa 3 orang menyatakan kurang setuju dengan persentase 9,4%, 23 orang menyatakan setuju dengan persentase 71,9%, 6 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 18,8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik Wardah memiliki efek yang baik bagi wajah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Safa Salsabila Yandini, NPM 7187 akan melanjutkan menjelaskan. Berdasarkan penelitian kepada 32 responden, dapat diketahui bahwa 1 orang menyatakan kurang setuju dengan persentase 3,1%. 21 orang menyatakan setuju dengan persentase 65,6%. 10 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 31,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desain packaging Wardah sangat bervariasi.
Berdasarkan penelitian kepada 32 responden dapat diketahui bahwa satu orang menyatakan kurang setuju dengan persentase 3,1%, 25 orang menyatakan setuju dengan persentase 78,1%, 6 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 18,8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian Wardah sangat bervariatif dan menarik. Berdasarkan penelitian kepada 32 responden dapat diketahui bahwa 2 orang menyatakan kurang setuju dengan persentase 6,3%, 22 orang menyatakan setuju dengan persentase 68,8%, 8 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 25%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desain atau tampilan Wardah tidak membosankan. Berdasarkan penelitian kepada 32 responden dapat diketahui bahwa 25 orang menyatakan setuju dengan persentase 78,1%, 7 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 21,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penataan produk Wardah terkesan rapih. Tabel X2.9 berdasarkan penelitian kepada 32 responden dapat diketahui bahwa satu orang menyatakan sangat tidak setuju dengan persentase 3,1%, 4 orang menyatakan kurang setuju dengan persentase 12,5%, 20 orang menyatakan setuju dengan persentase 62,5%, 7 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 21,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik Wardah sudah termasuk sesuai dengan kulit konsumen. Tabel X2.10 berdasarkan penelitian kepada 32 responden dapat diketahui bahwa 24 orang menyatakan setuju dengan persentase 75%, 8 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 25%, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik Wardah mudah dibeli. Tabel X2.11 berdasarkan penelitian kepada 32 responden dapat diketahui bahwa 25 orang menyatakan setuju dengan persentase 78,1%, 7 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 21,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah produk Wardah sangat bervariasi. Tabel X2.12 berdasarkan penelitian kepada 32 responden dapat diketahui bahwa 18 orang menyatakan setuju dengan persentase 56,3%, 14 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 43,8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik Wardah sudah resmi BPOM dan halal. Data analisis penelitian loyalitas pelanggan atau Y1, tabel Y1.1. Berdasarkan penelitian kepada 32 responden dapat diketahui bahwa satu orang menyatakan sangat kurang setuju dengan persentase 3,1%, 8 orang menyatakan kurang setuju dengan persentase 25%, 17 orang menyatakan setuju dengan persentase 53,1%, 6 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 18,8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang akan terus menggunakan kosmetik merek Wardah di masa depan. Tabel Y1.2 berdasarkan penelitian kepada 32 responden dapat diketahui bahwa 10 orang menyatakan kurang setuju dengan persentase 31,3%, 16 orang menyatakan setuju dengan persentase 50%, 6 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 18,8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang akan cenderung untuk membeli kembali kosmetik Wardah. Tabel Y1.3 berdasarkan penelitian kepada 32 responden dapat diketahui bahwa 10 orang menyatakan kurang setuju dengan persentase 31,3%, 17 orang menyatakan setuju dengan persentase 53,1%, 5 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 15,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang tetap menggunakan produk Wardah meskipun banyak orang yang tidak cocok dengan produk tersebut. Tabel Y1.4 berdasarkan penelitian kepada 32
32 responden, dapat diketahui bahwa 1 orang menyatakan kurang setuju dengan persentase 3,1%, 26 orang menyatakan setuju dengan persentase 81,1%, 5 orang menyatakan sangat setuju dengan persentase 15,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan orang akan merekomendasikan produk Wardah ke teman dan kerabat. Pada hasil uji validitas variabel harga atau X1, pada tabel X1.1 sampai X1.8 semuanya valid. Pada variabel kualitas produk atau X2 di tabel X2.1 sampai dengan X2.12 semuanya valid. Pada tabel variabel loyalitas pelanggan atau Y, tabel Y1.1 sampai dengan Y1.4 semuanya valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk mendapatkan nilai dari R-table menggunakan rumus DF sama dengan N dikurangi 2. Berdasarkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini, maka patokan yang digunakan untuk menentukan R-table adalah nilai di angka 33, karena DF sama dengan 35 dikurangi 2 sama dengan 33. Maka sesuai dengan nilai R-table pada lampiran, R-table yang digunakan berjumlah 0,279. Berdasarkan tabel 6.8, hasil uji validitas dapat diketahui bahwa keseluruhan item pernyataan menunjukkan bahwa R hitung lebih besar dari R-table dinyatakan valid untuk digunakan sebagai instrumen dalam penelitian atau pernyataan yang diajukan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Uji kualitas instrumen penelitian. 2. Uji reliabilitas. Metode uji reliabilitas yang paling sering digunakan adalah Cronbach alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60. Hasil uji reliabilitas harga X1. Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa semua variabel sudah reliable dan bisa ditujukan dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,884 di atas 0,60. Sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliable, sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Ada pula hasil uji reliabilitas kualitas produk. Hasil uji reliabilitas pada tabel 6.9 di atas menunjukkan bahwa semua variabel sudah reliable dan bisa ditunjukkan dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,929 di atas 0,60. Sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliable, sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Dan hasil uji reliabilitas loyalitas konsumen atau Y1. Hasil uji reliabilitas pada tabel 6.10 di atas menunjukkan bahwa semua variabel sudah reliable dan bisa ditunjukkan dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,921 di atas 0,60. Sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliable. Sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Hubungan antara kualitas produk dan harga terhadap loyalitas pelanggan. Koefisien kolerasi Rein-Sperman untuk menguji hipotesis asosiatif atau hubungan, berikut hasil perhitungan koefisien kolerasi Rein-Sperman melalui program SPSS 23. Dari penelitian ini memiliki Pearson correlation antara harga dengan kualitas produk sebesar 0,899, sedangkan harga dengan loyalitas pelanggan sebesar 0,627. Kualitas produk dengan loyalitas pelanggan sebesar 0,644. Signifikan dual-tiled antara harga dengan loyalitas pelanggan sebesar 0. Signifikan dual-tiled antara kualitas produk
dengan loyalitas pelanggan, karena koefisien berada pada rentang 0,80 hingga 1000. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian adalah sangat kuat. Koefisien determinasi menunjukkan sebesar-besar variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Berikut hasil perhitungannya. KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. KD sama dengan 1000 dikali 1000 pangkat 2 dikali 100%. KD sama dengan 100%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh koefisien determinasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian memberikan kontribusi sebesar 100%. Pembahasan analisis data. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebasnya yaitu harga sebagai X1 dan kualitas produk sebagai X2, sedangkan variabel terikatnya yaitu loyalitas pelanggan sebagai Y. Pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan diterima. Yang kedua, pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan hasil analisis yang kedua, pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan diterima. Kesimpulan. Berdasarkan hasil survei terhadap 32 responden, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi konsumen pada pengaruh harga dan kualitas produk kosmetik Wardah terhadap loyalitas pelanggan secara keseluruhan mendapatkan tanggapan yang bagus. Pemilihan harga dan kualitas produk pada kosmetik Wardah juga dipengaruhi oleh kriteria responden. Karakteristik yang dianalisis dalam penelitian ini diantara usia, kelas, dan pendapatan dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan seberapa sering membeli produk kosmetik Wardah, variabel harga, dan variabel kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Dapat dilihat nilai F hitung lebih besar dari F table, yaitu 10,984 lebih besar daripada 6,095. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menolak hipotesis H0 atau HO dan menerima hipotesis alternatif. Jadi, variabel kualitas produk pada kosmetik Wardah berpengaruh signifikan dalam loyalitas pelanggan. Demikian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.